Detik-detik haru pertemuan seorang anak dan ayahnya yang sempat hilang saat banjir menerjang Aceh Tamiang viral di media sosial. Ya, sang anak menangis saat menemukan ayahnya sedang berjalan tanpa alas kaki di tengah jalan. Viral di media sosial video detik-detik saat seorang anak bertemu ayahnya yang sempat hilang saat bencana banjir melanda Aceh Tamiang. Dengan menggunakan motor, sang anak menyusuri jalan untuk mencari ayahnya yang sempat hilang. Tak berapa lama kemudian, ia tak kuasa menahan air mata saat menemukan ayahnya sedang berjalan kaki di jalan. Pertemuan itu juga membuat ayahnya menangis karena sempat terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Mana orang? Udah makan? Ya Allah ya Rabbi. Maksa tadi hampir aja, cuma lutut. Dia dari mana? Dalam video itu juga terlihat ayahnya bersama beberapa orang baru mendapatkan bantuan berupa sembako. Hal ini membuat warganet terharu dan videonya viral di jagadmaya. Bisa satu keluarga nekat melakukan perjalanan panjang dari kota Langsa ke kampung halaman di Kabupaten Bener Meriah. Kondisi akses jalan yang terputus memaksa mereka harus berjalan kaki selama 5 hari. Tanpa kendaraan, keluarga Marni melakukan perjalanan panjang selama 5 hari dari kota Langsa menuju Kabupaten Bener Meriah. Berkali-kali mereka harus menapaki jalan terjal berbatu serta jalan berlumpur yang pekat. Perjalanan sempat terhenti 2 hari di Idiraye, Aceh Timur karena tingginya air serta lumpur. Setelah banjir surut, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya mencapai Kabupaten Bener Meriah. Melanjutkan perekonomian kami yang terhenti karena rumah kami terdampak juga longsor di Desa Mendali. Kami berjalan dalam perjalanan 5 hari selama bencana dari Kota Langsa pulang ke Takengon. 2 hari kami menginap di Idiraye. Setelah itu tidak bisa lewat karena airnya sedada. Jalan pacuan kuda di Bener Meriah Aceh amblas pasca dihantam banjir bandang dan tanah longsor. Ya, jalan amblas diduga karena kondisi tanah yang masih sangat labil. Jalan pacuan kuda di Bener Meriah Aceh ambles. Jalan ini merupakan akses vital mobilisasi warga. Jalan ambles ini mengalami kerusakan setelah dilanda banjir bandang dan tanah longsor. Jalan ambles terjadi saat petugas berupaya membuat parit guna mempercepat aliran air hujan di Jalan Pacuan Kuda Bener Meriah Aceh. Namun hal tersebut justru menimbulkan masalah baru. Alat berat menggali parit tidak memperhitungkan kondisi tanah yang ternyata struktur tanah di bawah lapisan aspal berpasir dan mudah tergerus. Akibatnya penopang aspal melemah dan sebagian jalan mendadak ambles. Kejadian ini mengganggu arus lalu lintas dan membuat warga khawatir karena jalan ini merupakan akses vital di wilayah tersebut. Warga berharap kerusakan jalan ambles segera diperbaiki agar aktivitas kembali berjalan normal. Dari Kabupaten Bener Meriah Aceh, iNews melaporkan. Ya, sementara itu evakuasi seorang pemuda yang terjebak banjir di sebuah tiang beton bangunan di Aceh Tamiang berlangsung dramatis. Dengan alat seadanya, warga berhasil mengevakuasi korban menggunakan seutas tali selama 7 jam. Video amatir merekam detik-detik penyelamatan seorang pemuda yang terjebak di derasnya arus banjir di Aceh Tamiang. Dapat. Sikit lagi. Ya Allah. Pegang kuat. Dengan seutas tali sejumlah warga mencoba menolong korban. Momen mendebarkan terjadi saat tali yang dipegang korban tiba-tiba putus. Beruntung korban dapat berpegangan di sebuah tiang beton.
atas. Manjat terus. Pelan. Ya Allah, merinding adik bang. Dengan sekuat tenaga, korban kemudian naik ke tiang beton untuk menghindari arus air yang semakin tinggi. Pelan ya. Di sini. Ya. Ya. Naik atas. Selama berjam-jam korban bertahan di atas tiang beton sambil menunggu bantuan pihak terkait. Nggak sanggup, udah pelan-pelan ya, pelan-pelan. Bantuan yang tak kunjung datang membuat korban menggigil kedinginan hingga gemetar. Tengoklah, gemetar dia udah lama. Ya Allah. Bismillah ya Allah, bisa ya Allah. Bismillah ya Allah, bisa Allah. Warga kemudian mencoba menyelamatkan korban dengan seutas tali. Dek, diikat dulu di badan. Iya, ikat dulu. Setelah tali berhasil diikat di tiang beton, dengan sisa-sisa tenaganya korban kemudian perlahan turun dan berpegangan di tali. Korban akhirnya dapat diselamatkan ke atap salah satu rumah warga. Keluarga korban menyampaikan rasa syukur karena korban berhasil dievakuasi dengan selamat meski memakan waktu cukup lama, yakni selama 7 jam. Ya Allah, 7 jam ya Allah, 7 jam dia. Astagfirullahaladzim, merindingnya ya Allah. Selanjutnya korban beristirahat di lantai atas salah satu rumah warga yang terkepung banjir. Tidur sana. Pemirsa, lebih dari sepekan pasca banjir bandang dan tanah longsor di Desa Gedumbak, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, warga terpaksa mengungsi. Warga harus bertahan dengan segala keterbatasan karena wilayah tersebut masih terisolasi. Rumah warga Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Aceh, porak-poranda diterjang banjir bandang. Salah satu desa yang terdampak paling parah ada di Desa Gedumbak. Lebih dari sepekan rumah warga masih terendam lumpur dan material pasca banjir bandang. Warga harus bertahan di tenda pengungsian dengan segala keterbatasan lantaran lokasi dan akses yang terputus. Bahkan sebagian jalan perkampungan masih tergenang banjir setinggi 1 meter. Bantuan yang diterima pun sangatlah minim. Warga mengharapkan bantuan berupa makanan, air bersih, dan obat-obatan. 300 kakak lebih, kalau jiwa 1.000 lebih. Saat ini masih mengungsi nih Pak? Masih mengungsi semua, tapi yang di dalam itu masih terjebak, belum bisa keluar. Belum bisa keluar karena akses jalan belum ada. Karena di jalan itu masuk ke dalam kami bilang ini Tanjung ya, masuk ke dalam Tanjung di Munasah sana, masih ada sekitar warga yang sakit pun ada, yang tua, anak kecil, belum bisa evakuasi keluar tempat titik pengungsi kami di masjid. Bencana ini menjadi salah satu kejadian terparah yang menimpa wilayah Langkahan dalam beberapa tahun terakhir. Warga berharap desa yang terisolasi ini segera mendapatkan bantuan pemerintah. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir di Kabupaten Aceh Utara kian memprihatinkan hingga membuat Bupati Aceh Utara Provinsi Aceh Ismail Ajalil menangis. Ya, momen ini terjadi saat ia memberikan pernyataan menyerah dan ketidaksanggupan daerah menangani dampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayahnya. Dan baru 2 kali ini datang ke posko, saya selalu di lapangan lihat masyarakat. Saya masyarakat kita, anak-anak kita kelaparan, tapi apa yang boleh buat kita? Kekuatan kita tidak ada. Kita hanya beras yang ada. Maka kemarin saya buat video. Gimana caranya supaya masyarakat dicaci saya? Gara-gara dicaci saya, pusat tahu bahwa di Aceh Utara ada banjir, ada bencana.
Bisa viral di media sosial, ibu-ibu korban banjir memprotes keras aparat kelurahan yang membagikan bantuan. Ia mengaku kesal karena tak kunjung mendapat bantuan dan menuding penyaluran bantuan tidak merata. Seorang ibu-ibu di Kelurahan Gunung Saria, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, memprotes keras aparat kelurahan. Ibu ini menuding pembagian bantuan korban banjir dari berbagai pihak tersebut tidak merata. Ibu bernama Erning ini mengaku kesal karena tak kunjung mendapat bantuan dari posko banjir bandang. Ya. Dah 4 hari rumah kami kayak gini, Pak. Ya. Nak ada lagi bantuan kami, Pak. Ini bantuan kayak nyosa sekolah. Rumah kami rata kayak kor, Pak. Sementara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumbar mengakui bantuan yang masuk ke Sumatera Barat, terutama Kota Padang, memang tidak terkoordinir dengan baik. Sehingga pembagiannya kurang merata. Pada seluruh pihak yang akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor ini agar mengkonfirmasi ke posko setempat sehingga nanti bisa diarahkan mana lokasi-lokasi yang membutuhkan logistik dan bantuan-bantuan tertentu. Namun demikian, BPBD Sumbar berterima kasih kepada seluruh donatur dan mengimbau untuk bisa melapor ke posko-posko BPBD atau pemerintah kabupaten kota agar penyaluran bantuan lebih terkoordinir dan merata. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan yang tertimbun longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat mulai bisa diakses. Ya, terbukanya akses mempermudah mobilitas warga dan distribusi bantuan ke wilayah terdampak. Dan berikut laporan jurnalis iNews Wahyu Sikumbang. Pemirsa, seperti inilah kondisi di jalan dari Bukit Tinggi menuju ke Pasaman. Titik longsoran yang ada di belakang saya ini, itu merupakan longsoran yang terjadi pada Selasa pekan lalu. Jadi sampai sekarang juga masih belum bisa dilewati secara normal. Beberapa kendaraan terlihat mengantri harus 2 jalur dari sini, termasuk dengan dari arah Pasaman menuju Bukit Tinggi. Antrian juga masih terjadi. Inilah yang jadi kendala untuk penyaluran bantuan dan akses masyarakat. Kita lihat di depan alat berat masih bekerja membuka jalur. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan material longsor berupa tanah bercampur batu yang menutup badan jalan di Jorong, Patapayan, Paninggiran, Ateh, Nagari, dan Limo, Kecamatan Palupu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pembersihan material longsor ini terus dikebut agar jalan bisa segera dilewati warga dan kendaraan bantuan logistik bagi korban banjir. Warga pun berjibaku mengatur arus lalu lintas dengan sistem buka tutup. Saat eskavator berhenti bekerja, para pengendara yang antri mulai bergerak melewati jalan. Jalan buka tutup, Bang. Sekarang pembersihan material. Tapi dari Bukit Tinggi Pasaman sudah terbuka ya? Sudah, Bang, sudah terbuka. Sudah bisa dilalui roda 4, roda 2. Bang, dari sini sampai ke perbatasan Pasaman ada berapa titik lagi, Bang? Kira-kira 25 titik, Bang. Terbukanya akses jalan mempermudah distribusi bantuan dan mobilitas warga. Selain jalur Bukit Tinggi Pasaman, jalur Bukit Tinggi menuju Lubuk Basung melewati Kelok Ampek, Puluah Ampek sejak tadi pagi sudah bisa dilewati. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, stok BBM tiba-tiba habis. Ratusan warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara yang sudah mengantri berjam-jam di SPBU tersulut emosi. Sementara di Asahan, warga dilanda panik buying karena keterbatasan pendistribusian BBM hingga polisi diterjunkan mengantisipasi kericuhan. Kesal karena tak kebagian jatah BBM meski telah mengantri sejak siang. Ratusan warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara marah dengan cara menggeber-geber knalpot dan membunyikan klakson kendaraannya. Meski tak sampai berbuat anarkis, kekesalan warga sempat mereka luapkan ke petugas SPBU dengan kata-kata kasar.
Warga Mandailing Natal ini sudah antri sejak lama di SPBU, meninggalkan pekerjaan dan aktivitas sehari-harinya demi mendapatkan BBM di SPBU. Meski pasukan mulai datang dari depo Pertamina Dumai dan Teluk Kabung, Sumatera Barat, namun kuotanya dikurangi dari kebutuhan normal. Keterbatasan pendistribusian BBM di sejumlah SPBU di seputaran kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara membuat warga panik buying. Bahkan seorang driver online ini terpaksa mendorong motornya karena kehabisan bahan bakar. Sepanjang jalan sudah tidak ditemukan penjual BBM eceran. Keterbatasan pasokan BBM membuat warga kesulitan beraktivitas. Kelangkaan minyak hampir di setiap sudut kota tidak ada penjual minyak eceran. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong ke Pertamina lah, SPBU terdekat, sehingga menimbulkan antrian yang sangat panjang. Untuk mengatasi kericuhan antrian BBM, pihak SPBU membatasi jumlah pengisian mulai 10 hingga 20 liter per kendaraan. Dari Mandailing Natal dan Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan.